Itu udah sering karena gini, saya orang yang tipikal yang kayak saya orang yang paling kalau dibilang dablek kalau dikasih tahunya. Cuman ya gitu, yang paling berkesan adalah dia punya salah satu program yang membantu orang. Dulu ada di program TV lain, salah satu ketika saya sebelum saya masuk ke program itu saya pikir, oh itu mungkin banyak sekali yang berpikir, oh itu settingan, itu apa segala macam. Cuman pas tapi ada begitu saya TV aja gitu. Begitu saya masuk dan terjun langsung, dia tuh tipikal orang yang membantu orang yang benar-benar kesusahan, yang dia tuh harus research dulu. Dia tidak mau membantu orang yang tidak sekedar bantu, dan dia nggak hanya ingin tampil. Itu dia bukan hanya ingin pencitraan lah kalau kita ngomong sekarang, tapi emang benar-benar niat dari karena apa? Karena satu yang dia pernah beritahu saya, ntar gue memulai ini tuh dari benar-benar dari nol sampai akhirnya gue bisa sebesar ini tuh pekerjaan keras. Gue bekerja keras untuk itu. Dan gue mau orang-orang yang ada di sekitar gue juga ikut maju. Artinya di tengah kesibukan Olga yang luar biasa, kalau kita lihat Olga di satu hari saja bisa muncul di beberapa TV dengan tayangan langsung ya. Dia masih punya waktu untuk bersama teman-teman, masih juga membantu. Karena gini, dia tipikal orang yang tidak ingin sendiri. Kalau bisa di rumahnya itu tuh bener-bener rame. Dia tuh lebih suka orang yang seru-seruan, rame. Dia nggak suka yang kayak di rumahnya tuh sendiri istirahat. Dia bisa, makanya saya bilang dia kenapa bekerja keras. Satu, dia bisa tidur tuh jam 3 pagi sampai kita kadang-kadang soal ngomel. Kayak udah dengan pekerjaan sebanyak itu, waktu tidur kurang, kadang juga jaga makannya juga karena kalau dikasih tahu juga susah, tapi ya itulah Olga gitu. Kita artinya di tengah kesibukannya, kalau Tara dekat dengan Olga, sebenarnya seperti apa sih pola hidup Olga di tengah kesibukan yang luar biasa? Tadi disebut tidur jam 3 pagi. Gini, kenapa saya bilang kadang-kadang dia suka tidur jam 3 pagi? Karena gitu, dia kadang-kadang kalau ada acara temannya yang di malam hari, dia melihat. Karena banyak sekali teman-teman yang minta input dari Olga itu. Dia kan biasanya kalau kita manggil lucu-lucuan itu adalah mak gimana nih program gue yang ini, gimana program gue ini. Nah, dia itu bisa sekali. Dan kadang-kadang ada beberapa yang kayak orang yang lagi usaha segala macam jam 2 pagi bisa nelfon dia. Bahkan pernah waktu itu salah satu Habib ngomong sama saya, ada salah satu pasien rumah sakit yang kekurangan dana untuk melakukan salah satu operasi. Kalau nggak salah waktu itu dananya itu sekitar 85 juta. Dan pihak rumah sakit itu, ini saya merinding, pihak rumah sakit itu pagi-pagi jam 2 nelfon Olga untuk bilang, Olga ini ada orang yang butuh bantuan segala macam, gimana? Dia langsung datang. Di malam itu juga dia pergi, dia langsung datang dengan bawa uang yang sebesar yang diperlukan. Seperti itulah. Makanya kenapa kita bisa lihat begitu kepergiannya Olga, pemakamannya itu sangat luar biasa sekali. Iya, banyak orang yang datang, ribuan orang mengantarkan Olga ke pemakaman. Dari situ kita bisa melihat kayak, ya ini adalah orang baik. Di tengah kesibukannya luar biasa tersebut, Olga pernah nggak mengeluh kepada teman-temannya capek atau mengeluh ada tubuhnya itu mungkin merasakan sakit? Gini, kalau mengeluh sih sebenarnya nggak pernah ya, karena dia bilang dia tipikal orang pekerja keras yang dia mengajarkan kita kalau bisa jangan pernah ngeluh, jangan pernah mengeluh dengan satu hal. Yang harus kita lakukan adalah bersyukur. Ketika Olga tidak pernah mengeluh, kemudian harus dirawat di rumah sakit sejak bulan April 2014, teman-teman Olga mengira nggak untuk bahwa Olga menderita penyakit yang serius? Jadi gini, kalau boleh saya buka di sini sebenarnya waktu itu sebelum beliau masuk ke rumah sakit yang lebih parah, 8 bulan ke belakang, ketika lagi kita melakukan yang namanya ada program sahur, waktu itu dia udah sempat ngomong, nih kok gue kayak sakit ada sedikit sakit, sudah merasakan kenapa ya? Gak enak badannya. Terus setelah itu saya anterin langsung, ayo udah habis ini kita langsung ke Singapura yuk ngecek, karena biar gimana pun ya kita harus check up, biar tahu apa yang terjadi nih. Pas sampai sana ada salah satu dokter yang ketika mengetahui itu dia marah. Langsung marah pada Olga, melihat ini sudah nggak cuma hanya dengan Olga, dan itu marahnya juga langsung sama manajer saya. Tapi Olga tuh tipikal orang yang bertanggung jawab, konsistensi tinggi untuk pekerjaannya dia, dan dia orang yang bertanggung jawab. Marah karena kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan kah? Ya kalau mereka bilang sih mengkhawatirkan mungkin ya, karena gini, ada kata-kata yang saya ingat waktu itu dia bilang, kalau kamu tidak beristirahat dari sekarang, 8 bulan ke depan kamu lihat apa yang akan terjadi dengan kamu. Sudah diperingatkan oleh dokter pada saat itu ya berarti? Iya, cuman yang namanya Olga Syaputra
balik lagi tipikal orang yang apa Komitmen dia tuh komitmen dan dia tuh tidak bisa meninggalkan dunia hiburan yang dia tuh ingin sekali kalau bisa semua orang tuh harus bahagia yang ada di sekitar gue, ada di sekitar gue. Pecinta Olga Lovers pun fans-fansnya dia memikirkan orang lain, artinya dia gitu. sampai lupa dengan kondisi kesehatan dan dia yang baik. memikirkan juga kayak tanggung jawab dia dengan suatu program itu. Karena ketika dia dipercaya untuk masuk program itu, dia ingin mengangkat program itu dan nggak hanya program itu aja. Orang yang ada dalam situ pun dia ingin angkat gitu. Dengan kesibukan luar biasa. Kami nanti akan terus membahas soal ini, saudara, terutama soal penyakit meningitis yang selama 1 tahun terakhir diderita oleh Olga, dan kami akan kembali saja